Alhamdulillah jemaah sekalian yang saya hormati Bapak pimpinan serta staf karyawan YKM 2. Semoga pada duhur kali ini semuanya sehat walafiat dan diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua yang hadir di sini dicintai, disayangi oleh Allah dan senantiasa diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada siang hari ini saya menyampaikan sebuah tema, yaitu orang mukmin yang cerdas. Kalau saya sampaikan ke Pak Eka sih meraih husnul khotimah, sama saja sebenarnya. Kenapa kita bahas masalah meraih husnul khotimah, Bapak sekalian? Kenapa? Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Afdalul mu'min ahsanuhum khuluqan, wa agyasuhum aksaruhum lil mauti zikran, wa ahsanuhum lahu istidadan ulaika al-agyas." Rasulullah SAW pernah bersabda, orang mukmin yang paling utama, paling afdol adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat akhirat, mengingat kematian, dan paling bagus persiapannya untuk menghadapi kematian. Ini menurut saya Bapak sekalian, ya bukan menakut-nakuti, tetapi agar kita menjadi mukmin yang cerdas seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dikatakan cerdas, Bapak sekalian? Ya, karena Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang bunyinya, "A'mar ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum may yajuzu dzalik." Umur umatku, kata Rasulullah, itu antara 60 tahun sampai 70 tahun, dan sedikit orang yang melampaui umur tersebut. Jadi umurnya umat Rasulullah, umat Muhammad, umat akhir zaman itu antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit orang yang melampaui itu. Mungkin ada 80, 90, 100, tapi sedikit sekali. Rata-rata itu manusia umurnya 60 sampai 70 tahun. Nah, bandingkan Bapak sekalian dengan kehidupan di akhirat. Di akhirat itu kehidupannya selama-lamanya, abadan, selama-lamanya, tak terbatas. Kalau kita pernah belajar ilmu matematika, 60 dibagi tak terhingga berapa, Pak? 0. Jadi dunia ini dibandingkan dengan akhirat itu 0, Bapak sekalian. Ya. 60, 70, mau 100, mau 1000, kalau dibandingkan terhingga 0. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Famal mata'ul hayatid dunya illa qalil." Seandainya dibandingkan kenikmatan dunia dan akhirat, illa qalil, kecil sekali. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana perbandingan nikmat dunia dan akhirat?" Rasulullah kemudian membuat perumpamaan. Coba kamu pergi ke pantai, masukkan tanganmu ke dalam air laut, kemudian angkatlah tanganmu, air yang menetes dari tanganmu itu adalah nikmat dunia, dan sisanya laut samudra itu, yang sisanya itu adalah nikmat akhirat. Sehingga Rasulullah mengatakan al-akyas, orang yang cerdas itu, Bapak Ibu sekalian, adalah orang-orang yang mempersiapkan akhiratnya. Karena dunia ini cuma sebentar, cuma 60 tahun, 70 tahun. Ya, itu belum kepotong apa? Tidur 8 jam, ya. 8 jam itu berarti sepertiga di 24 jam. Sepertiga hari kita untuk tidur. Jadi kalau umur 60 itu 20 tahun untuk tidur. Belum makan, belum yang lain-lain. Tambah sedikit umur kita ya. Sehingga rugilah kita bila kita ini, akhirat kita itu tidak kita persiapkan, Bapak sekalian. Sehingga Rasulullah mengatakan orang yang cerdas itu harus persiapannya luar biasa. Kenapa?
Karena manusia itu suatu saat pasti ada ujungnya. Siapapun, berapapun panjangnya usia dia, wah ini orang ini umurnya panjang, Pak, Bu, ini orangnya punya panjang, Bu, udah 200 tahun, mau 200 tahun, mau 300 tahun, tetap aja ada ujungnya kembali kepada Allah. Gak ada orang yang hidup selamanya. Orang yang mau panjang umurnya pasti ujungnya adalah dia wafat. Ya. Nah, ketika orang itu wafat, Bapak sekalian, sekarang ini kita bicara tentang akhirat, itu seakan-akan cerita. Akhirat cerita sekarang ini, tapi ketika nanti kita wafat, ya, dunia nyata, akhirat cerita. Tetapi ketika wafat, dunia tinggal cerita, akhiratlah yang nyata, Bapak sekalian. Ya. Jadi rugilah orang yang kemudian ketika dia menghadapi akhirat, dia tidak mempersiapkan. Maka penting diingatkan di setiap majelis, Rasulullah menyuruh kita untuk saling mengingatkan untuk persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang lahir dengan satu cara dari rahim seorang ibu, tetapi setiap orang pasti akan kembali kepada Allah dengan berbagai cara. Ada yang sakit, ada yang mungkin berjuang di jalan Allah, ya, di Palestina di mana ya. Terus kemudian ada yang banyak, alhamdulillah, misalnya kecelakaan, ya. Ya, semoga kita yang penting mati husnul khotimah. Salah ya Bapak sekalian. Amin Allahumma amin. Dan Bapak sekalian, kematian itu tidak menunggu kita bertaubat. Tidak pernah kita bertobat dulu baru kita mati. Makanya manajemennya adalah Bapak sekalian, kita bertaubat sambil menunggu kematian. Kayak siapa? Rasulullah memberikan contoh. Rasulullah mengatakan, saya itu setiap hari itu membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minimal 75 kali sampai 100 kali. Padahal Rasulullah itu maksum. Rasulullah itu diampuni dosa-dosanya, dijauhi oleh Allah, jauh dari dosa, dibimbing oleh Allah. Ya, Rasulullah itu Pak, Bu, sama orang buta saja, Abdullah bin Umi Maktum itu, ya. Jadi ketika Rasulullah itu sedang di depan para pejabat Quraisy, datanglah Abdullah bin Umi Maktum. Ya Muhammad, ajarkan aku Islam. Karena Rasulullah merasa lagi ngobrol dengan para pejabat gitu kan, datang orang, apalagi Umi, ya, buta. Rasulullah agak memperlihatkan wajah kurang senang di sela seperti itu. Langsung turun ayat, ya Abasa wa tawalla. Wahai yang berbuka masa, Pak, itu baru perang Pak, ditegur sama Allah. Jadi Rasul itu gak mungkin berbuat maksiat. Itu aja sempat istighfar, memohon ampun kepada Allah, apalagi kita. Ini, ya. Jadi kita menunggu kematian dengan istighfar, dengan bertaubat setiap hari, ya. Dan gak rugi Bapak sekalian. Ya. Dalam surat Nuh itu dikatakan orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan diberi oleh Allah rahmat, ya, turunnya hujan, banyaknya anak, terus kemudian rezeki yang melimpah, kemudian kebun yang subur dan lain-lain seperti itu kan. Sehingga ada kisah Imam Ahmad bin Hambal, beliau ini orang Irak, ya, Imam Ahmad bin Hambal itu orang Irak. Suatu ketika dia dari Baghdad itu melakukan perjalanan jauh Pak. Ya. Dari Baghdad dia ke Basra, sama-sama Irak, jaraknya jauh banget kayak Jakarta Semarang. Dan dia tuh hatinya udah gulana itu. Pokoknya pengen, kalau bahasa kita pengen healing gitu ya. Oh udah saya pengen healing lah, saya pengen ke Basra. Saya nggak tenang ya. Sampai ini dia pergi ke Basra. Di Basra sampai Basra itu Pak, Isya, dan waktu Isya. Dan waktu itu beliau sholat berjamaah. Terus kemudian bingung, nggak punya saudara di situ, nggak punya orang di situ. Akhirnya beliau itu istirahat di masjid. Terus oleh marbot masjidnya, oleh takmirnya itu diusir. Pak nggak boleh Pak, Bapak nggak boleh tidur di sini. Di masjid tidak boleh pakai untuk tidur. Nah, terus akhirnya beliau keluar pelataran. Sampai pelataran masih diusir. Bapak juga nggak boleh di pelataran Pak.
Pokoknya masjid pelataran kalau sudah sholat isya tutup. Dia bingung, tiba-tiba dipanggil oleh orang yang di depan rumah masjid. Ya Syekh, Anda tinggal di tempat saya, bermalam aja di tempat saya. Ya. Terus kemudian si bapak ini, ya, mempersilahkan Imam Ahmad ke kamar untuk istirahat. Dia sendiri adalah seorang penjual roti, ya Ustaz. Jadi ya ditinggalkan Muhammad, kemudian dia ngadon roti, nguleni roti ya. Dan selama dia nguleni roti, dia mengucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dan itu didengar oleh Imam Ahmad. Terus kemudian Imam Ahmad setelah si tukang roti ini selesai, gitu, ditanya, apakah Anda setiap buat roti seperti ini selalu istighfar, selalu zikir? Iya. Sudah berapa lama seperti ini? Dijawab, saya di tukang roti 30 tahun Pak. Dan selama 30 tahun saya selalu kalau buat roti pasti dengan istighfar. Terus mama, lama ya 30 tahun, berarti tidak mungkin nggak punya efek, nggak ada asal, pasti ada asalnya, ada efeknya, ada bekasnya. Apa yang Anda rasakan? Selama 30 tahun itu selalu zikir tiap hari zikir, buat waktu sambil zikir. Terus dia mengatakan, Masya Allah, Alhamdulillah, Syekh, saya itu tidak ada doa saya yang tidak dikabulkan sama Allah. Itu yang saya rasakan. Cuma satu doa saja yang belum dikabulkan. Saya ingin bertemu ahlul hadis. Ya, orang ulama besar, ahlul hadis yang terkenal. Ya, saya ingin ketemu beliau. Namanya Ahmad bin Hanbal. Ahmad dengar langsung itu Pak, gemetar. Ternyata yang buat dia melakukan perjalanan dari Baghdad ke Basra sejauh itu capek-capek, nggak kenal siapa di situ. Ternyata Allah hantarkan langsung ke depan rumah tukang roti yang setiap hari membaca istighfar. Langsung dipeluk, ya, laki-laki itu. Ternyata kamu yang bikin saya gelisah di Baghdad, ya kan? Allah ngirim saya ke sini gara-gara kamu, ya. Jauh-jauh saya ke sini, capek-capek ke sini hanya untuk pikir ke depan kamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang besar. Karena Imam Ahmad bin Hanbal ini hafal sejuta hadis. Ini nggak mudah Pak, hafal sejuta hadis bersama tidak hanya matanya bunyinya, tapi juga perawinya. Perawinya itu yang meriwayatkan. Dan satu hadis itu bisa sampai 9-10 Pak. 9-10 orang meriwayatkan satu hadis. Kalau 1 juta hadis berarti Imam Ahmad bisa hafal perawinya urut Pak, dari fulan ke fulan ke fulan ke fulan sampai Rasulullah. Kalau 9 berarti dia hafal 9 juta Pak. 9 juta nama orang. Kalau namanya cuma 1 kata Pak, gampang. Orang Arab kan namanya kan Umar bin Abdullah. Ngamalkan binnya itu Pak, itu sama. Saya Arba'in Nawawi aja saya belum lama sekali. Kalau disuruh ngapalin bersama perawinya gitu. Ini 1 juta, berarti dia 9 juta orang dia hafal, ya. Dan nama orang Arab itu hampir sama semua. Kalau nggak Muhammad, Abdullah, gitu kan, Umar, binnya yang beda. Wah ini sekolah balik Pak, jadi bodoh, ya kan? Itu beliau hafal 1 juta hadis, Masya Allah. Ya, ulama besar, ya. Sehingga inilah ya. Dan kita, ya, dalam mengingat kematian, ya, ada seninya Pak. Kalau orang-orang awam itu pergi kepada Allah, datang kepada Allah setelah kematian. Maksudnya setelah mati baru menghadap Allah. Ini orang-orang yang alim, orang-orang thalabul ilmi itu harusnya menghadap Allah sebelum kematian. Paham ya Pak ya? Jangan sampai kita menghadap Allah setelah kematian baru menghadap Allah. Atau bahasa kita baru ke masjid ketika mati gitu kan, karena di sholat jenazah. Tapi sebelum kita meninggal terus sering ketemu sama Allah. Dalam sholat-sholat kita, tahajud kita, zikir-zikir kita, sering ketemu sama Allah sebelum kematian. Jangan sampai kita ini baru menghadap Allah setelah kematian. Nah ini orang awam, ya, orang yang jauh dari Allah. Tapi orang-orang yang berusaha mendekat kepada Allah, dia senantiasa ingin bertemu dengan Allah sebelum kematian. Ya, kita banyakin sholat, banyakin zikir, banyakin tahajud, banyakin baca Quran. Ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk kenapa kita sering aksal zikril maut, ya,
banyak ingat kematian adalah dalam rangka kita jangan sampai hanya berusaha mencari hidup enak, tapi lupa untuk mati enak, Pak. Kalau bisa hidup enak dan mati enak, kita cari dua-duanya. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Agama kita mengajarkan kita dua-duanya, kita ya cari hidup yang enak juga mati enak. Jangan sampai kita nggak seimbang. Hidup kita udah enak, udah mapan, tapi matinya nggak enak. Naudzubillah. Ya. Matinya amalnya dikit, naudzubillah. Matinya su'ul khotimah, naudzubillah. Matinya daripada jauh dari Allah, naudzubillah. Ya. Di dunia dia makmur, dia disegani, dia pejabat, tapi di akhirat nggak dapat surga, rugi, Pak. Ya, harus dua-duanya gitu. Apalagi Rasulullah mengatakan sebenarnya orang-orang yang lebih mudah mendapatkan surga itu orang yang mapan sebenarnya. Ya, Rasulullah mengatakan kadal fakir wa yakunul kufran. Orang yang fakir itu dekat dengan kekufuran. Berarti mafhum mukhalafahnya orang yang mapan itu dekat dengan surga harusnya Pak. Gitu. Ya, karena orang fakir itu tidak punya banyak pilihan. Sementara orang yang mampu itu banyak pilihannya. Mau sholat itu banyak pilihan, mau umroh dia bisa, mau haji dia bisa, mau sedekah dia bisa, mau dirikan masjid dia bisa, dia wakaf Quran dia bisa. Orang fakir Pak nggak bisa, Pak. Gitu. Jadi peluang untuk masuk surga ini besar sebenarnya. Kalau orang fakir itu cuma satu amalannya, sabar, gitu. Tapi orang mapan itu sabar dan syukur. Ya, kalau dunia itu pasti naik turun gitu kan. Ada kelagi tapi juga harus sabar. Nah ini. Bapak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita percaya bahwa kita akan mati, tapi kita sedikit mempersiapkannya. Saya yakin saya bakal mati, tapi persiapannya nggak ada. Nah ini jangan sampai seperti itu. Ya. Dan Bapak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dengan mengingat kematian ini juga hiburan, bukan hiburan ya. Maksudnya bagi orang yang fakir itu memahami bahwa dunia ini ada ujungnya. Saya ini nggak apa-apa miskin, toh ada ujungnya. Yang tak kejar itu akhirat saja. Gitu ya. Kalau saya nggak bisa ngejar dunia, saya berlomba-lomba dengan orang kaya masalah akhirat. Ada yang gitu Pak. Jadi dulu ada semacam nasihat. Kalau lu nggak bisa mengejar manusia dalam masalah dunia, ya kejar dalam masalah akhirat. Gitu. Nah. Dan ini alhamdulillahnya Allah itu memberikan kepada kita Bapak sekalian, ya, itu tidak pernah ngabari kita kapan kita meninggal. Semua orang dikasih rahasia, meninggalnya kapan itu rahasia, ya, nggak dikasih tahu kapan meninggalnya. Ulama mengatakan kalau manusia dikasih tahu kapan dia meninggal, itu akan gila, Pak. Ya kan? Gila, nggak makan, nggak minum, kerja nggak semangat, gitu kan, Pak. Udah mau mati. 3 tahun lagi saya mati. Jadi nggak semangat Pak. Maka dibuat kita itu matinya itu rahasia. Biar apa? Biar seperti kata Sayyidina Umar, Anta'budallah, ya. Engkau itu menyembah Allah ka'annaka ta'isu abadan. Seakan-akan engkau itu Anta'budallah, ya, ka'annaka tamutu badan. Beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan kamu itu mati besok. Kita nggak tahu matinya. Tapi dan kejalan dunia, ya, ikmali dunia kan beramal rutin. Karena kata isu abadan. Seakan-akan kamu mati, seakan-akan kamu hidup selamanya. Jadi kerja semangat, seakan-akan hidup selamanya. Tetapi kita dalam beribadah kepada Allah itu tenang, seakan-akan jangan-jangan matinya besok gitu. Gitu. Sama-sama rahasianya gitu. Sehingga kita semangat kerja gitu. Dan yang penting saya persiapan aja buat kematian, ya. Tapi kerja terus semangat, cari nafkah untuk keluarga terus semangat. Tapi bekal akhirat harus ada. Itu harus kan. Nah, Bapak sekalian, intinya jangan sampai kita sebagaimana surat Al-Mu'minun ayat 99. Allah mengingatkan, ini ada orang yang direkod oleh Allah, ya, di masa depan. Ya, dia bilang begini kepada Allah, doanya itu doa yang sudah terlambat,
ketika dia mati sekarang, dia berdoa kepada Allah, Rabbi irji'uni la'alla a'malu shalihan fimma taraktu. Ketika datang kematian, seseorang itu berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Udah mati Pak, berdoa, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Niscaya kalau aku dikembalikan ke dunia, itu aku akan beramal soleh dan akan melakukan amal-amal yang aku tinggalkan. Tinggalin sholat, tinggalin baca Quran, tinggalin ngaji. Itu baru kalian setelah mati. Karena auzubillah ini. Ya. Dan oleh Allah gimana Pak permintaan doa seperti ini? Ditolak. Orang itu cuma dikasih kehidupan satu kali. Nah, bagus sekali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, tadi makanya kita agar kita husnul khotimah gimana? Ternyata banyak hadis. Ya, yang pertama Pak, agar kita itu husnul khotimah, ulama mengatakan begini, lisan kita itu gambaran sakaratul maut kita. Lisan kita ini gambaran sakaratul maut. Nah, makanya banyak-banyaklah kita itu mengucapkan zikir dan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, karena ada yang mencatat Pak, orang yang suka, orang ketika meninggal suka aja catur Pak. Itu meninggal, terakhir kata tadi ucapan apa? Skak banget gitu ya. Tapi seorang yang ahlu zikir Pak, itu ucapan zikir yang keluar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulul jannah. Barang siapa yang di akhir kata-katanya itu adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Makanya manajer Bapak seringnya Bapak, sejak kita itu sekarang ini Pak, itu banyak-banyakin zikir. Kenapa? Zikir ini adalah ibadah yang tidak mengenal waktu. Siang boleh, malam boleh, kusuk boleh, nggak kusuk juga boleh. Gitu, kayak tadi ya, sambil buat roti, sambil apa, sambil. Makanya sekarang banyak ya, digital tasbih itu. Nah, beli Pak itu Pak. Ada yang bentuknya cincin gitu kan. Itu. Harganya berapa? 300.000 atau berapa? Apa-apa. Dengan itu kita ingat gitu. Cuma dulu kan tasbih. Ya, jangan dibid'ahkan tasbih, karena kadang-kadang kalau kita nggak bawa tasbih itu lupa zikir. Ya, jadi pengingat. Nah, sekarang pakai counter itu ya, counter digital itu. Biarkan apa? Kita selalu lisan kita itu basah dengan zikrullah. Karena Allah mengatakan, waskurullah askurkum. Ingatlah Allah, maka Allah ingat. Kalau kita selalu diingat sama Allah, banyak lagi ingat Allah. Allah, la ilaha subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha. Banyak sholawat. Terus yang kedua apa Pak? Yang kedua adalah itu kita tadi banyak taubat, banyak istighfar. Ya, insyaallah dengan banyak istighfar, dan Allah mengatakan jika Allah mengampuni seorang hamba, ya, jadi maka terbuka 70 pintu rezeki. Rezeki tidak hanya uang, kesehatan, anak soleh, istri yang berbakti, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, rezeki. Ya. Jadi maksiat itu menutup 70 pintu rezeki, dan ampunan dari Allah membuka 70 pintu rezeki. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab beliau, ya, sehingga dia mengatakan salah satu indikator, ya, anak kita tiba-tiba durhaka Pak, istri nggak taat. Itu kata ulama, ini bapaknya banyak maksiat, gitu loh. Ya, sampai ketika mungkin binatang peliharaannya pun ngelawan gitu. Ini kata ulama. Ya, salah satu akibat maksiat. Maka kita harus banyak zikir biar Allah ampuni kita. Nah, terus yang selanjutnya adalah agar kita ini husnul khotimah Pak. Ini masya Allah. Ya. Rasulullah mengatakan, inna shadaqah tadfi ghadaba rabbi
wa tadfa'u mitatassu. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah. Kalau kita ingin Allah nggak murka sama kita, Pak, sedekah. Itu Allah yang lagi murka sama kita karena banyak dosa, banyak maksiat, hilang. Langsung memadamkan, Allah nggak murka, melihat kita sedekah. Ya. Terus apa lagi? Watatu mitatassu, dan menghindarkan seseorang dari kematian yang buruk. Ini hadis diriwayatkan Imam Tirmizi. Dan ini pernah ada kisah, Pak. Ada ulama-ulama Tunisia, 5 orang ngimpinya sama. Ada ulama Tunisia di Afrika, ngimpinya sama, supaya ketemu dengan Fulan bin Fulan daerah anu di daerah Mekah, karena dia ahli surga. Ini kisahnya masuk dan viral. Terus akhirnya 5 orang ini pergi ke Mekah, dicari, ya. Karena mereka ngimpinya sama, ini ada ngimpinya sama ini. Terus dicari desanya, terus dicari namanya. Ya. Terus orang situ kaget, bapak nyari dia buat apa, Pak? Iya, pokoknya pengen ketemu aja, gitu. Nah, terus setelah ketemu ternyata bapak tahu itu ternyata ahlul maksiat, Pak. Ya, macam-macam asal sudah dia lakukan. Dan itu buat ulama ini heran. Loh, katanya di mimpi gua ada surga. Terus sampai tanya, Pak, jenengan ahlul Quran bukan? Jenengan ulama bukan? Jenengan ini apa? Ustaz bukan? Saya cerita. Coba, Pak, ceritakan bapak itu punya amalan apa? Karena saya mimpi, nggak ditanya kalau dia dibilang oleh surga ya. Nah, bapak ini kata Allah mulia, gitu. Terus dia cerita, Syekh, saya itu ini nggak ada yang tahu sih kecuali Anda berlima. Saya bercerita sekarang ini, tetangga saya ini ada seorang anak yang ayahnya meninggal, sehingga dia tinggal bersama ibunya, ya, dia sudah renta. Kemudian karena saya kasihan, setiap saya gajian saya potong jadi 2. Setengahnya buat anak yatim ini, setengahnya buat keluarga saya. Dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Sudah lama, udah puluhan tahun. Terus kemudian Masya Allah, terus akhirnya diajaklah orang ini untuk apa, Pak? Sholat di Masjidil Haram, karena di Mekah. Dan ternyata, Pak, dia itu gak pernah sholat seumur hidupnya. Gimana belum surga dia? Diajak sholat, dilalah waktu itu akhirnya mau, dan dia gak tahu caranya sholat. Saya seumur hidup gak pernah sholat, tolong saya nanti ajari sholat. Saya mau, tapi saya tidak ajari. Gampang, nanti ikutin aja depannya, gitu. Nah, terus sampai di Masjidil Haram, Pak, sholatlah mereka. Dan orang ini yang pertama kali sholat, gitu, langsung nangis. Terus kemudian ketika sujud, nangis kejar. Dan meninggal ketika sujud. Masya Allah, seumur hidup gak pernah sholat. Sholat sekali-kalinya itu langsung meninggal. Ini kisah nyata. Ya, mungkin karena doa tadi, Pak, doa anak yatim, ya Allah, Masya Allah, orang baik sekali. Ya Allah, jadikan dia di surga. Dan memang orang yang sedekah itu memadamkan amarah Allah. Ya, Allah mau marah sama kita, nggak jadi karena kita sedekah, kita peduli. Ya. Nah, mumpung kita masih mampu, Pak, kalau bisa sedekah subuh gitu ya, buat kencreng gitu. Biar Allah gak marah, ya Allah nih saya 5.000 gitu. Ya biar Allah gak marah. Ya, Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan apa selanjutnya, Bapak Ibu sekarang, agar kita ini husnul khatimah. Yang keempat adalah senantiasa menjaga tauhid
tauhidnya dijaga Pak. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menyebutkan Allah. Eman-eman, ya kayak kemarin saya ada fenomena di tadi malam Pak, saya itu ke Kudus, ada teman yang pondok pesantren, saya WA, Yai, pondok jenengan aman Yai? Oh Yai, alhamdulillah aman. Bahkan saya menampung penduduk yang kebanjiran pondoknya. Waduh, ya saya pilih sana Yai. Terus saya tanya teman-teman, katanya jalannya sudah aman. Terus akhirnya saya berangkat Pak ke Kudus tadi malam. Baru tadi malam. Ada yang Pak yang pernah ke Kudus Pak? Atau ke depan malam? Itu Pak, ternyata Pak gelap Pak. Jalan Kudus tadi malam itu gelap, mati semua Pak. Itu. Dan bahu kiri kanan itu dipenuhi orang mengungsi dan relawan. Ada sebagian ruas jalan itu diblok buat tidur, buat tenda dan seperti itu. Belum katanya udah aman, ternyata masih Pak. Gitu. Terus akhirnya tak teruskan sampai saya tuh mau masuk Kudus. Sungai itu banjir itu masih kejar raya. Akhirnya saya nggak saya teruskan, saya langsung balikan. Ya, karena sudah mulai gerimis, wah ini kalau diteruskan bisa cari perkara ini kan nggak jadi. Nah, ada fenomena kemarin itu ketika membendung kali itu diajak membeli kambing itu, ya kan? Bu ya sedekah ke yatim piatu gitu kan? Kalau misalnya betul-betul sedekah bumi ya sedekahkan ke orang, jangan sedekahkan ke jin. Ya ini mana takutnya ini masuk ke dalam dosa syirik. Saya nggak mau syirik ya, takutnya ya masuk ke dosa syirik. Karena dalam Islam itu kita mengorbankan seekor lam tadi itu sudah dosa kepada selain Allah. Apalagi kambing yang lebih gede lagi. Ya, ini jaga tauhid kita. Dalam kondisi apapun jaga tauhid kita. Jangan pernah lari ke dukun dan lain sebagainya. Karena agar kita ini husnul khotimah, ya, jaga tauhid. Ya. Terus kemudian ada yang bisa mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala, "Ma yuridillahu bihi khairan, fasayalam." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fasayalam, maka Allah akan memanfaatkannya, mempekerjakannya. Sahabat bertanya, maksudnya fasayalam itu apa ya? Ya, dia melakukan amal soleh sebelum mati. Atau Rasulullah SAW. Maka harus sekalian, kalau bisa kita ini bergabung dengan kegiatan keislaman. Kalau ada masjid, jadi takmir masjid, atau jadi donatur masjidnya. Kalau misalnya kita nggak punya tenaga gitu, waktunya nggak punya, ya udah saya bagian donatur masjidnya. Gitu. Kan gitu Pak, tenaganya orang lain, dananya saya. Gitu. Kan gitu, anak muda itu punya kelebihan tenaga, tapi nggak punya uang. Orang tua punya waktu yang sempit tapi uangnya lebih. Nah itu kolaborasi, ya kan? Ini nggak jalan kalau nggak ada dana. Saya bagian dana, ente yang bagian tenaganya yang jalan dakwah. Ya, syukur-syukur dua-duanya tenaga ya. Ini salah satu ciri orang yang diberi kebaikan oleh Allah, dari kepada Allah, dan insya Allah husnul khotimah. Ya. Menjadi aktivis keislaman, ya takmir masjid, ya kan? Apalah, ya saya takmir gitu kan? Kalau saya NU gitu, ya pokoknya masyarakat itu guyup ruh keislamannya itu hidup gitu ya, masjid jadi hidup, ya. Bahkan Allah mengatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang suka meramaikan masjid itu cuma satu orang saja, yaitu apa? Orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Hanya orang yang beriman pada Allah dan hari akhir yang dia memakmurkan masjid. Ya, jadi kalau kita lihat ada orang, dialah yang menggerakkan masjid, dialah yang menggerakkan azan dan sebagainya, itu tanda Pak, seorang yang beriman. Kalau azan yang pertama kali masuk, itu tanda orang yang beriman. Ya. Dia memakmurkan masjid. Terus kemudian yang selanjutnya,
baik dalam muamalah, Bapak sekalian, baik dalam muamalah. Karena Islam itu selain meminta kita memiliki hubungan yang baik, ibadah sama Allah, tapi muamalah harus baik. Karena Rasulullah SAW pernah dalam sebuah hadis, ada sebuah kisah Rasulullah berkumpul dengan para sahabat Nabi. Kemudian ada iringan orang menghantar jenazah. Ketika jenazah ini dihantar, para sahabat Nabi berkomentar semua. Komentarnya Pak baik-baik. Ya Rasulullah, Masya Allah, orang ini orangnya penolong ya Rasul. Orang ini ramah ya Rasul. Semua kebaikan-kebaikan itu disebutkan oleh para sahabat Nabi. Rasulullah mengatakan wajib. Satu kata saja, wajib. Terus kemudian ternyata pada hari itu yang meninggal tak cuma satu, 2 orang Pak. Terus datanglah orang yang kedua, iringan jenazah kedua yang meninggal. Kalau yang pertama ini dipuji-puji oleh Rasulullah SAW, yang kedua ini ternyata diberi penilaian negatif, review yang negatif gitu. Kalau kita shopping, ya, reviewnya negatif. Ya Rasulullah sayang ya Rasul, ini orangnya kalau ngomong nyakitin. Ya Rasul, ini orangnya pelit. Ya Rasul, ini orangnya gak ramah. Semuanya negatif komentarnya. Rasulullah mengatakan wajib. Terus sahabat tanya, ya Rasul, kok sama? Yang tadi yang kamu katakan baik, kau katakan wajib, ini yang buruk katakan wajib. Rasulullah mengatakan, ketika kalian katakan kebaikan-kebaikannya, aku katakan wajib. Wajib baginya surga. Ketika kalian katakan keburukan-keburukannya, komentarnya buruk, reviewnya buruk, ya kan, kesannya buruk, itu wajib. Wajib baginya neraka. Sehingga Pak, pertanyaannya adalah, kita besok kalau meninggal ingin dikenang sebagai apa? Sebagai orang dermawan kah? Dengan orang yang ramah kah? Yang rajin membantu kah? Atau orang yang perhatian ya dengan orang yang punya kebutuhan? Ini kita sendiri yang buat kesal itu. Sekarang ini Pak kita buat, ya kan? Ya, review apa kita di manusia. Sampai ada orang mengatakan salah satu ciri husnul khotimah itu adalah pujian dari manusia. Ya, karena Allah mengatakan kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Nah, jangan sampai Pak review manusia kepada kita nggak baik. Ya mungkin ada 1-2 yang nggak baik, tapi mungkin Pak. Makanya kan sering kalau ada orang meninggal, Bapak Ibu, Pak Fulan ini baik apa enggak? Baik. Ya. Ini kan sebenarnya ngambil dari hadis ini. Ya. Nah, terus selanjutnya agar kita mendapatkan husnul khotimah, itu kita meminta kepada Allah. Husnul khotimah. Meminta kepada Allah husnul khotimah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Dan aku berlindung padamu dari su'ul khotimah. Kita minta kayak gitu. Setiap hari diminta Pak. Jangan pernah kita bosan untuk minta ridho Allah, minta husnul khotimah, minta surga, dijauhkan dari api neraka. Kita minta Allah gak marah sama kita minta ampun sama Allah. Tiap hari kita minta sama Allah. Bahkan doa makan aja gimana Pak? Allahumma barik lana fima razaqtana. Ujungnya wa qina adzaban. Lo makan apa? Dan jauhkan dari api neraka. Sampai makan pun Rasulullah mengajarkan kita dijauhkan dari api neraka. Ya. Artinya kita harus minta husnul khotimah, kita minta surga, kita minta dijauhkan dari neraka. Kenapa? Karena besok di akhirat itu abadan selama-lamanya. Jadi orang itu sekali rugi terus. Nah, untuk itu Bapak sekalian, mari kita tadi banyakin zikir, banyakin taubat, banyakin sedekah, kemudian jaga tauhid kita, jangan melenceng. Terus kemudian jadilah kita bergabung dengan aktivis kegiatan Islam. Mau takjil, bagi takjil atau apa, monggo, ya kan?
aktivis pengajian, kita ikut bergabung, pastinya kita memanfaatkan diri kita untuk Allah, untuk agama, ya. Terus kita juga berusaha kita perbaiki muamalah kita dengan siapapun, tetangga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, ya, apalagi dalam lingkup keluarga kita. Dan selanjutnya adalah kita meminta husnul khatimah. Ya. Oh iya Pak, saya tadi ada seorang teman namanya Mas Rifan Jalali, mana? Mas Rifan mana? Dari Lazis Baitur Rahman. Lazis Baitur Rahman, nggak ada ya? Oh ini, iya Pak. Ini kebetulan beliau, Ustaz, saya ingin ikut pengajian jenengan Ustaz. Oh iya, saya di GKN. Nah, salah satunya Bapak itu kalau misalnya mau sedekah, mau ambil amal jariah, ya, ada paket-paketnya bisa disalurkan di Lazis Baitur Rahman. Baitur Rahman ya Pak ya, Lazisnya ke sini. Kenapa? Karena ada orang, pada ulama yang demikian. Beruntunglah orang yang dia sudah meninggal tapi amalnya masih hidup. Orang itu udah meninggal, udah selesai, tapi amal solehnya masih hidup. Apa itu amal jariah? Idza matal insan in qata'a amalu illa min salasin. Ketika orang sudah meninggal maka terputus amalnya, nggak bisa nambah lagi kalau dia sudah meninggal. Illa min salasin, sodakotin jariyatin, sodakot jariah. Wa ilmin muntafa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Ngajari anak, ngaji, kita ngajari Fatihah, yang ini dipakai sama dia seumur hidup buat sholat itu pahala kepada kita. Dia ngajarin lagi sama anak TPQ, ngalir pahala, ya, atau apapun ya ilmu. Terus kemudian waladun soleh, anak soleh ditaulah, yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah ini moga Bapak Ibu kalau tidak punya waktu untuk menyalurkan amal soleh, bisa kepada teman saya yang sekalian untuk hadir di sini. Ya, insya Allah Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua di sini husnul khatimah. Allahumma amin. Kita tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah ya Rabbana fir lana dzunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana fir lana dzunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah, Allahumma inna nas'aluka al-husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ya Allah ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabbana, bimbinglah kami ya Allah agar senantiasa istiqomah ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah, yang kecil maupun yang besar. Ampuni dosa kami ya Allah, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah, di saat orang ramai maupun ketika dalam keadaan tersembunyi. Allahumma ya Allah ya Rabbana, takdirkan kami ya Allah menjadi hamba-Mu yang saleh dan salihah. Takdirkan kami ya Allah menjadi hamba-Mu yang istiqomah. Takdirkan kami ya Allah mencintai amal soleh. Takdirkan kami ya Allah beri rahmat dan kasih sayang ya Allah. Takdirkan kami Engkau ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Takdirkan kami ya Allah Engkau jauhkan dari kemarahan-Mu ya Allah. Takdirkan kami ya Allah Engkau sayangi ya Allah. Takdirkan kami ya Allah di akhir usia kami bisa mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takdirkan kami husnul khatimah. Takdirkan kami mendapatkan syurga ya Allah. Takdirkan kami bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari murka-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari api neraka-Mu ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari segala siksa-Mu ya Allah. Wajah kami ya Allah tidak layak mendapatkan surga-Mu ya Allah, tapi kami ya Allah akan mampu mendapatkan murka-Mu ya Allah.
masukkan kami dalam hamba-hamba-Mu yang saleh ya Allah. Takdirkan kami bisa bergabung ya Allah dengan hamba-hamba-Mu yang saleh ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.